Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Suhaidi Bahtiar di channel pribadi saya. Hari ini saya akan klarifikasi dan konfirmasi tentang konten saya sebelumnya yang mungkin ada sedikit kesalahan, yaitu tentang penyebutan angka gula darah ketika kita mau tes. Di angka berapakah gula darah itu disebut normal. Sebelum saya klarifikasi, saya ingin sampaikan dulu untuk ngetes gula darah saya kemarin, saya menggunakan alat ini, namanya EasyTouch GCU. Ini adalah salah satu alat yang sering digunakan untuk ngecek gula darah. Nah, selain gula darah, alat ini juga bisa digunakan untuk ngecek kolesterol dan apa satu lagi saya lupa. Jadi gula darah kita bisa cek. Kalau teman-teman tidak punya alat seperti ini, teman-teman bisa datang ke puskesmas terdekat atau bisa datang ke apotik terdekat. Bisa membayar dengan harga yang cukup murah. Tetapi kalau teman-teman punya anggaran, bisa beli di apotik. Perlengkapan ini dijual bebas dengan harga yang lumayan murah. Jadi teman-teman bisa membelinya. Kemudian yang kedua, untuk proses untuk ngecek gula darah, kalau teman-teman ngeceknya di apotik atau di puskesmas, itu sudah kita tinggal terima beres saja. Nanti tangan kita akan dilukai dengan jarum, kemudian darahnya akan dimasukkan ke alat seperti ini dan kemudian keluar nilai gula darah kita. Tetapi kalau teman-teman punya alat sendiri seperti ini, nanti tentu teman-teman harus melukai tangan sendiri dan melakukan tes sendiri. Dan saran yang saya dapatkan dari dokter adalah untuk mengetesnya ada dua waktu utama untuk ngecek gula darah kita. Yang pertama adalah gula darah setelah semalam berpuasa, dan yang kedua gula darah setelah makan. Jadi garis besarnya hanya ada dua itu. Gula darah kondisi tubuh setelah berpuasa semalaman ini dilakukan di pagi hari. Jadi biasanya kan kita malam berpuasa ya, walaupun bukan berpuasa dalam arti ibadah ya, tapi berpuasa memang kalau malam kan kita tidur, kita tentu tidak makan dan tidak minum. Jadi mungkin sekitar malam hari jam 8, jam 9 kita sudah tidak makan, sampai pagi bangun tidur kita melakukan cek gula darah. Nah, itu ada angkanya. Kemudian yang kedua, cek gula darah untuk setelah makan. Jadi biasanya saya disarankan oleh dokter saya itu setelah makan sarapan kira-kira 1 jam saya disuruh cek lagi. Ternyata kalau teman-teman buka paket untuk tes ini, nanti ada ada buku kecil untuk mencatat. Dan ternyata di situ selain setelah puasa, untuk setelah makan itu ada setelah makan pagi, setelah makan setelah makan siang, dan setelah makan malam. Itu dicek 3 kali, jadi totalnya bisa 4 kali. Nah, tapi saya nggak melakukan itu, saya hanya melakukan 2 saja. Pertama setelah puasa sebelum sarapan, dan yang kedua setelah sarapan. Teman-teman bisa ikuti vlog ini dari beberapa pekan sebelumnya. Saya sudah buatkan kategori tersendiri, yaitu diabetes. Jadi ceritanya ini nanti sambung menyambung teman-teman. Buat teman-teman yang baru tahu tentang diabetes atau baru tahu dirinya menderita diabetes, silakan ikuti videonya dari awal sehingga cerita ini nanti bisa nyambung begitu ya, tidak putus informasi. Nah, di video sebelumnya saya salah sebut, jadi hari ini saya ingin klarifikasi dan konfirmasi. Di angka berapakah gula darah disebut normal? Nah, untuk tes yang pertama sebelum sarapan atau pagi hari setelah puasa semalaman, gula darah kita disebut normal itu jika angkanya di bawah 120. Ya, saya ulangi, di bawah 120. Sementara setelah sarapan itu disebut normal jika angka gula darah di tes kita itu setelah sarapan atau setelah makan itu di bawah 180. Maka kalau sudah di atas angka-angka tadi, kita boleh disebut sudah mulai menderita diabetes. Semakin tinggi maka semakin berbahaya kondisi gula darah itu untuk badan kita.
Saya dulu awalnya bisa sampai 400, kemudian dites berikutnya 200 berapa, dan terakhir saya cek gula darah saya waktu sarapan itu 114 atau 115. Jadi alhamdulillah sudah di bawah normal. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan ke teman-teman, ini adalah video vlog, bukan video sumber resmi, bukan video narsum, karena saya bukan dokter, saya bukan orang kesehatan, saya hanya orang yang menderita diabetes. Dan secara kebetulan alhamdulillah saya bersyukur pada Allah, saya punya kenalan teman dokter yang membantu saya, mengawal saya, sehingga gula darah saya alhamdulillah normal. Buat teman-teman, silakan yang baru tahu kalau dirinya diabetes atau mencurigai dirinya diabetes, silakan cek beli alat ini atau cek di apotek terdekat, puskesmas terdekat, dan nanti konsultasi dengan dokter Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.